Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana mengerjakan nantinya di bab 4 kalian modul satu ini gimana sih caranya. Tapi ini akan sebagai pengantar aja, akan menjelaskan beberapa teori yaitu terkait modul satu. Yang pertama ada tujuan praktikum, ada tiga, dapat menggunakan metode quality function deployment untuk merancang produk. Yang kedua ada memanfaatkan aplikasi AutoCAD 3D dalam proses perancangan produk. Yang ketiga yaitu dapat merancang host of quality. Setelahnya ada perancangan produk. Perancangan produk itu merupakan rangkaian kegiatan yang berurutan dalam menghasilkan nilai tambah untuk kebutuhan dan kemampuan dalam memudahkan aktivitas manusia. Ada tiga fase dalam merancang produk, yaitu satu, fungsional design, kedua, industrial design, yang ketiga, design for manufacturability. Terus selanjutnya, ada tahapan perencanaan pengembangan produk. Perencanaan dan pengembangan produk itu meliputi beberapa tahapan, antara lain perencanaan, pengembangan konsep, pembuatan desain level system, pembuatan detail desain, pengujian, hingga proses produksi. Ada beberapa tahapan di perencanaan dan pengembangan produk, yaitu satu, perencanaan planning, itu melibatkan perencanaan jadwal hingga ada sumber daya proyek. Yang kedua, pengembangan konsep. Yang ketiga, pembuatan desain level system. Yang keempat, pembuatan detail desain. Yang kelima, yaitu pengujian atau testing. Dan yang terakhir, yaitu proses produksi. Selanjutnya ada fase pengembangan konsep, dimulai dari identification customer needs, kemudian konsep generation, hingga konsep testing. Ada beberapa tahapan, yaitu dalam pengembangan konsep. Berikut ini ada tiga, yaitu identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu apa sih? Yaitu memahami apa yang diinginkan oleh konsumen dan pasar. Yang kedua, penyusunan dan pemilihan konsep. Itu membuat berbagai ide konsep produk dan memilih yang terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu pengujian konsep. Itu bertujuan untuk menguji konsep-konsep tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi harapan konsumen dan tujuan desain. Selanjutnya ada penjelasan dari interaksi, identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan aktivitas lain dalam pengembangan konsep. Yaitu satu, identifikasi kebutuhan konsumen. Kedua, membentuk spesifikasi target. Ketiga, mengembangkan konsep produk. Keempat, memilih konsep produk. Kelima, menguji konsep produk. Keenam, menetapkan spesifikasi final. Dan yang terakhir, yaitu merencanakan pengembangan lanjutan. Misalnya ada desain visioner. Desain visioner ini nantinya akan kalian gunakan untuk proses pembuatan atau pengerjaan. Empatnya, desain kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data. Bentuk lembarannya bisa berupa pertanyaan, pernyataan, atau apapun itu terkait nantinya dapat memperoleh informasi dari responden tentang apa yang dialami dan diketahui. Untuk kuesioner ada beberapa, yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, dan kuesioner tidak langsung, checklist, hingga yang terakhir yaitu skala bertingkat. Penetapan kebutuhan, misalnya ada penetapan kebutuhan, maaf, di antaranya itu apa sih yang dibutuhkan untuk penetapan kebutuhan, apa aja yang perlu dipertimbangkan. Pertama yaitu mempertimbangkan tingkatan-tingkatan solusi yang berbeda dan dapat diaplikasikan. Kedua, menentukan tingkatan untuk beroperasi. Yang ketiga, identifikasi atribut-atribut performansi yang diinginkan dengan 5W, yaitu what, who, why, where, dan terakhir when. Selanjutnya ada quality function deployment, ini adalah QFD yang salah satunya tujuannya ada di terutama untuk modul satu ini. QFD itu suatu metode terstruktur dalam perencanaan dan pengembangan produk yang digunakan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta mengevaluasi kemampuan produk dan jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.
Manfaat KFD yaitu satu, mengurangi biaya, kedua, meningkatkan pendapatan, ketiga, mengurangi waktu produksi, keempat, peningkatan kepuasan konsumen, dan terdapat ada 4 fase tahapan perencanaan dan pengembangan quality function design, deployment, maaf, untuk menjadi bentuk host of quality, yaitu satu, perencanaan produk atau host quality. Host of quality yang menjelaskan 7 bagian utama dari customer needs, technical requirement, correlationship, relationship, customer competitive evolution, competitive technical assessment, dan target. Yang kedua yaitu perencanaan desain, yang ketiga perencanaan proses, yang keempat adalah perencanaan produksi. Implementasi QFD dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan voice customer, kedua tahap penyusunan rumah kualitas atau host of quality, yang ketiga tahap analisa dan interpretasi. Apa itu HOQ? HOQ sendiri bisa dilihat pada gambar modul kalian di 2.4 pada modul satunya. HOQ merupakan matriks yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan technical respon. Bentuk dasar matriks HOQ diantaranya yaitu satu, bagian A. Bagian A itu ruang pertama adalah kebutuhan atau keinginan pelanggan, yaitu customer need and benefit-nya itu apa? Ini adalah merupakan input dari HOQ. Yang kedua, bagian B bisa dibaca kalian sendiri di modul, yang ketiga bagian C, yang keempat bagian D, yang kelima bagian E, yang terakhir bagian F. Misalnya akan saya jelaskan beberapa ba- proses pengerjaan pada bab 4 modul satu ini. Oke, selanjutnya ada pengerjaan bab 4 untuk modul satu. Yang pertama yaitu pengelompokan hierarki dalam skala nilai. Sebelumnya kalian harus mengerjakan atau membuat kuesioner dulu untuk memahami bagaimana pengerjaan bab. Jadi variabelnya ada desain yang menarik, harga terjangkau. Ini cuma contoh aja, jadi kalian bisa menyesuaikan apa variabel yang kalian uji di dalam kuesioner kalian. Oke, selanjutnya ada 1 sampai 5 ini, 1 sampai 5 di atas ini, itu skala Likert. Jadi nilai satu itu menyatakan sangat tidak setuju, nilai 2 itu tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 itu setuju, dan nilai 5 itu sangat setuju. Tapi ini bisa kalian ubah jadi penting atau tidak penting. Untuk pengerjaannya, mean ini diambil dari apa? Mean ini diperoleh dari rumus sigma X dibagi N. N ini adalah jumlah seluruh responden dari kuesioner kalian. Aku pakainya N-nya 100, kita pakainya N 100. Jadi untuk sigma X-nya diperoleh dari 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 14 ditambah 4 kali 47 ditambah 5 kali 37 diperoleh dibagi 100 diperoleh 0,19. Itu berarti totalnya berarti 419 per 100. Itu persennya diperoleh dari mana? Mean mean dibagi sigma mean kali 100%. Berarti kalian harus menyelesaikan ini semua dulu sampai ketemu sigma meannya berapa, baru mengerjakan persennya. Jadi kalau ketemu meannya 4,19, berarti dibagi sigma mean. 4,19 dibagi 20,39 dikali 100% diperoleh 20,54, 20,54%. Selanjutnya ada rank, itu pun semua perhitungan ini berlaku di tiap variabel yang kalian bikin. Jadi kalian bikin seluruh variabelnya, perhitungannya kayak tadi. Ini 0 berarti menyatakan respondennya yang sangat tidak setuju berjumlah 0. Begitupun selanjutnya. Kalau rank ini disesuaikan. Rank ini disesuaikan dengan persennya. Kalau 20,5% kalian ini masuk ke rank kedua, pastinya nantinya perhitungannya ada mean persen variabel yang memiliki mean persen lebih tinggi daripada desain yang menarik. Contoh aja, harga terjangkau ini ternyata lebih tinggi 1%.
Nanti rankingnya di atas desain yang menarik. Jadi perankingan ini tergantung dari persenan ini. Siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah. Dan untuk jumlah persenan ini harus didapatkan 100%, nggak boleh kurang ataupun lebih. So, selanjutnya ada atribut produk. Atribut produk ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Semisal desain yang menarik itu nilai relatif importance index-nya berapa? 4. 4 ini diperoleh dari mana? Kalian asumsikan dari hasil kuesioner yang kalian bikin. Nggak harus 4, boleh kalian misal nilai 3, harga terjangkaunya itu 5. Jadi ini sesuai dengan keinginan kalian, itu subjektif lah. Untuk kriterianya itu 0 sampai 5. Jadi 0 itu tidak penting, 5 itu penting. Jadi kalian nilai sendiri relative importance index-nya dari hasil kuesioner kalian. Terus ada benchmarking. Benchmarking ini hijau. Hijau itu menunjukkan produk basic. Kalau biru itu menunjukkan produk advance. Jadi otomatis produk advance ini lebih dari produk basic. Ini produk advance. Di sini nilainya sama seperti relative index, relative importance index di atas ini. Jadi untuk produk basicnya juga kalian asumsikan sendiri berapa nilai tiap kriterianya, tiap atributnya itu memperoleh kriteria berapa itu kalian uh, asumsikan sendiri. Selanjutnya ada project objektif. Project objektif di sini ada target value, ada improvement rate, ada relative index, ada weight. Relative index ini diperoleh dari nilai sebelumnya, nilai dari sini. Ini berapa, kalian taruh sini. Semuanya. Bila udah selesai, target value ini bisa kalian samakan nilainya sama dengan relative importance index atau bisa lebih dari importance index. Jadi ini target untuk produk kalian. Bisa jadi desain yang menarik itu lebih dari relatif importance index-nya. Kalian beri 5 juga boleh, kalian samakan juga boleh. Jadi nggak apa-apa, bebas mau kalian samakan atau kalian tinggikan. Jadi nggak boleh lebih rendah karena target value kan merepresentasikan produk kalian. Misalnya ada improvement rate. Improvement rate ini diperoleh dari target value dibagi relative importance index. Jadi 4 bagi 4, 1. 3 bagi 3, 1. Untuk weight-nya relative importance index kali improvement rate. Jadi 4 kali 1, 4. 3 kali 1, 3. Untuk weight persennya, itu diperoleh dari weight dibagi sigma weight. Jadi kalian harus mengerjakan ini dulu sampai selesai oleh sigma weight. Sigma weight ini kita asumsikan 19. Buat contoh aja, di 4 dibagi 19 dikali 100% itu ketemunya 21,05. Begitu juga harga terjangkau 3 bagi 19 kali 100% itu berapa? Kita coba aja dulu. 3 dibagi 19 kali 100. 15,7. Nah, 15,7. Jadi ini semua totalnya pun harus 100%. Tidak boleh kurang ataupun lebih. Walaupun itu cuma 0,1. Jadi harus 100%. Tuh. Selanjutnya ada interaction matrix. Di sini bedanya itu ada penambahan atribut. Ini harus harus berhubungan dengan variabel yang kalian uji di sini. Contoh, desain yang menarik itu worth it nggak? Dengan itu maaf, desain yang menarik itu berkaitan nggak dengan worth it? Kalau worth it berarti kalian tentukan sendiri simbolnya itu apa. Kalau ini kan bulat ini berarti simbolnya itu menunjukkan strong relationship.
ada juga medium relationship, ada juga weak relationship. Jadi kalian tentukan sendiri men, tiap-tiap variabelnya itu berkaitan enggak dengan atributnya di sini. Contoh aja ini desain yang menarik. Itu sangat kuat hubungannya dengan word it. Jadi kalian beri simbol. Jadi kita beri simbol ini itu bulat. Bulat di sini nilainya 9. Kenapa begitu? 9 ini buat apa? 9 ini buat perhitungan skor di sini. Jadi perhitungan skor di sini itu weight persen dikali relation. Relation itu ini 9. Tiap-tiap relationnya itu beda. Kalau strong itu 9, kalau medium itu 3. Kalau weak itu 1. Jadi relasinya berapa? Itu ini kan 9 dan 9. Terus weak persennya itu diperoleh dari sini. Nah, 21,05. 21,05 dikali 9 yaitu ketemunya 18,5. Begitu juga harga terjangkau. Mungkin harga terjangkau itu weak. Weak berarti kalian pasang di sini itu segitiga, segitiga pasang di sini, di simbol, eh, bikin tabelnya di sini, terus skornya berapa? Berarti segitiga ini kan satu, satu. Berarti weight persennya berapa? Persennya kan 15,78. Berarti otomatis satu kali 15,78 berarti 15,78. Tuh. Terus kalian gunakan semua yang ada di sini. Kalau semisal salah satu atribut di sini itu nggak berhubungan dengan variabel di sini, itu boleh nggak kalian isi. Kalau harga terjangkau itu kokoh, nggak ada hubungannya. Misal nggak ada hubungannya ini, nggak apa-apa, nggak usah diisi. Jadi kalian isi ini semua atributnya dulu, terus kalian pasangkan apa yang cocok dengan variabel di sini. Boleh nggak diisi, tapi jangan nggak diisi sama sekali. Kemungkinan kan kalian pasti ini mencari atributnya kan saling berhubungan dengan variabel yang kalian uji di sini. Jadi untuk sum score, ya ini total dari kolom tiap-tiap atributnya. Terus untuk mencari priority persennya, itu sum score dibagi sigma sum score. Jadi kita asumsikan di sini sigma sum score-nya itu 1035. Berarti 189,45 dibagi 1035 dikali 100% itu dapatnya 18,3. Itu juga di sini sampai di sini. Dan jumlahnya pun priority persen ini harus 100%. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu yang harus kalian catat. Jadi kalau misal 99,9% berarti pasti di antara 5 ini ada yang nggak kalian bulatkan. Gitu. Jadi harus dibulatkan sampai memperoleh hasil 100%. Terus di sini ada untuk pengisian HOQ-nya. Untuk pengisian HOQ ini nilai skor di sini itu disesuaikan dengan apa yang kalian peroleh dari interaction matrix. Nah, oh ya lupa, untuk relative importance index ini sama semua ya dari atas sampai ke bawah itu uh, patokannya dari atribut produk yang kalian bikin, yang asumsikan tadi itu. Terus yang beda di sini itu apa? Di sini ada measurement unit, basic product, ada advanced product, dan target value serta ini relation tiap-tiap atribut yang ada, atribut-atribut yang ada. Contoh measure eh, measure measurement unit ini kenapa RP? Kenapa rupiah? Karena worth it itu identik dengan harga. Harganya worth it enggak? Harganya worth it enggak? Berarti kalian satuannya itu kalian tentukan rupiah. Kita tentukan rupiah. Basic product. Jadi basic product 250. Nah, harga itu kan ya harga basic produknya berapa 250. Harga advance-nya berapa 310. Target value-nya berapa 300.
Kenapa ini tahun? Karena kokoh. Kokoh itu kan identik berapa lama usianya, berapa lama bertahannya. Berarti kalau basic product bertahannya 3 tahun, berarti satuannya tahun. Kalau advanced product itu usianya berapa? 5 tahun. Target value-nya berapa? 5 tahun. Boleh kalian lebih ini, misal ternyata target value-nya lebih rendah. Boleh-boleh aja. Misal memang tercapai target value-nya, tapi kan target value itu menyesuaikan dengan advance produk. Jadi kalau ya advance produknya berapa, target value-nya seharusnya sama dengan advance produk. Terus ini kenapa E, kenapa A, kenapa C? Karena tidak ada satuan di sini. Kalau misal unitnya tidak ada satu, atributnya tidak memerlukan satuan, contoh ya proporsional itu kan nggak bisa diungkapkan dari satuan massa maupun panjang atau apa gitu kan nggak bisa. Jadi asumsikan aja atau ya asumsikan aja dengan salah satu huruf. Kalau E ini melambangkan basic product, kalau A ini basic product, kalau F ini advanced product, kalau F ini ternyata target value. Jadi kasih keterangan di laporannya. Tuh. Jadi terus untuk selanjutnya pengisian ini itu adalah hubungan antara variabel ini, worth it ini dengan kokoh. Kalau worth it kokoh nggak gitu? Ya asumsikan sendiri kalau menurut kalian kokoh ya beri simbol strong. Kalau enggak beri simbol weak. Kalau sedang itu beri simbol ini. Terus kokoh dengan apa? Strong. Isi di sini kokoh dengan ini strong. Terus selanjutnya variabel atribut apa dengan ini itu strong apa enggak atau apa gitu. Nah, isi di sini itu saya selanjutnya. Terus ini sama ini isi di sini. Sampai terisi penuh ini semua relationship-nya. Itu untuk selanjutnya udah selesai, nggak ada selanjutnya. Jadi untuk semua penjelasannya kalau ada yang kurang ataupun kelewatan mungkin bisa kalian tanyakan nanti di waktu praktikum. Jadi kalau semisal ada yang kelewatan atau nggak jelas mas ya tanyakan aja kepada kami selaku aslep, nggak apa-apa kok kita terbuka. Jadi mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat atau kalian nggak paham ya dengerin aja pelan-pelan. Kalau ada salah kata mohon maaf, kalau ada salah ngomong mohon maaf. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih.